layer pada penamaan model saya merujuk kepada 3 komponen utama di dalam model saya yang merupakan 3 layer perilaku keorganisasian, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, individu, kelompok, dan organisasi. Faktor kontekstual itu secara eksplisit di dalam model sebagai katalis dari perubahan. Karena kita berada di lingkungan yang terus berubah, begitu ya. Harus tangguh, harus bisa selalu beradaptasi. Halo teman UB, kembali lagi di Bonsai on Podcast. Obrolan santai yang menarik tentunya akan membawakan topik-topik terkini. Bersama saya Latifah Rifka, yang pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa yang sebentar lagi akan dikukuhkan menjadi profesor di Universitas Brawijaya. Untuk itu ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita langsung berkenalan dan menyapa langsung dengan Profesor Triwulida Asrianti, SOS MSI, Magister of Human Resource Management, PhD. Selamat pagi, Prof. Pagi, Mbak Latifah. Baik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Prof? Sehat, alhamdulillah, terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Mungkin boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu, Prof? Oke, baik, terima kasih. Saya Triwulida Asrianti, Guru Besar di bidang perilaku keorganisasian pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Baik, luar biasa sekali ya teman UB, beliau merupakan Guru Besar dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang juga akan membawakan pidato pengukuhan profesor dengan judul Model 3 Layer OB Plus menuju organisasi tangguh, berkelanjutan, dan human-centric di era industri 5.0. Baik Prof, langsung saja kita mulai begitu ya. Kira-kira kalau boleh tahu apa yang melatar belakangi lahirnya model ini, kemudian relevansinya dengan kondisi organisasi di Indonesia khususnya. Boleh dijelaskan secara garis besar tentang model OB Plus ini seperti apa? Oke, baik. Ada beberapa hal yang melatar belakangi dibentuknya model ini. Yang pertama adalah saya mengkaji realitas yang dihadapi oleh organisasi masa kini, di mana data dari Microsoft Trend Index tahun 2025 menunjukkan bahwa 82% pemimpin global menyadari bahwa mereka harus melakukan transformasi berbasis teknologi, utamanya adalah teknologi digital. Namun paradoksnya, data yang sama juga menunjukkan bahwa lebih dari 50% karyawan itu mengalami kelelahan digital. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan, ketidaksesuaian antara akselerasi teknologi yang dilakukan oleh organisasi dengan kesiapan psikososial individu. Dan hal ini juga terjadi di Indonesia. Hal yang sama terjadi di Indonesia. Data dari PricewaterhouseCoopers tahun 2024 menunjukkan bahwa 56% CEO di Indonesia menyadari bahwa mereka tidak akan bisa bertahan selama 10 tahun ke depan jika mereka tidak melakukan transformasi organisasi yang visioner maksud saya. Dan di sisi lain, data juga menunjukkan dari hasil survei Deloitte tahun 2024 menunjukkan bahwa secara global, termasuk di Indonesia, generasi muda, khususnya generasi milenial dan generasi Z yang saat ini mendominasi kekuatan tenaga kerja secara global termasuk di Indonesia, itu memiliki aspirasi, memiliki ekspektasi yang tidak semuanya sama dengan ekspektasi generasi-generasi sebelumnya, di mana generasi muda ini, generasi milenial dan generasi Z ini tidak hanya menginginkan digitalisasi di dalam organisasi, tapi juga menginginkan lingkungan kerja yang inklusif, yang lebih fleksibel, kemudian bisa memberikan kesejahteraan kepada karyawan tidak hanya dari sisi kesejahteraan ekonomi, tapi juga kesejahteraan psikologis atau di sini yang saya sebut sebagai employee well-being. Dan juga generasi muda ini, generasi milenial dan generasi Z memiliki concern yang tinggi terhadap isu-isu sustainability termasuk isu-isu lingkungan. Itu realitanya. Begitu. Jadi dan bidang keilmuan saya pada guru besar ini adalah perilaku keorganisasian, di mana perilaku keorganisasian ini merupakan bidang yang mengkaji bagaimana manusia, individu di dalam organisasi itu saling berinteraksi, baik itu dengan rekan sejawat, dengan atasan, dengan bawahan, dan dengan
sistem di dalam organisasi secara keseluruhan. Sehingga saya meyakini bahwa yang bisa menjembatani antara teknologi dan unsur kemanusiaan di dalam organisasi adalah perilaku keorganisasian. Dan saya melihat, mengkaji juga ternyata model-model perilaku keorganisasian yang sudah ada saat ini, yang sudah ada sebelumnya itu masih dibentuk pada konteks yang pradigital, yang lebih berorientasi pada efisiensi melalui teknologi dengan belum memperhatikan unsur-unsur yang tadi salah satunya adalah human centric-nya seperti tuntutan dari Industri 5.0. Begitu sehingga saya meyakini bahwa kesenjangan ini harus ditutup dan saya mencoba untuk mengusulkan sebuah model yang saya sebut 3-layer OB+ ini sebagai jembatan, sebagai respon terhadap tuntutan-tuntutan Industri 5.0 yang mana ada 3 tuntutan dari Industri 5.0. Yang pertama adalah transformasi harus menempatkan manusia sebagai pusat transformasi dan teknologi sebagai mitra strategisnya. Jadi di sini adalah prinsip yang pertama adalah human centricity. Kemudian prinsip kedua adalah organisasi harus bisa menjadi organisasi yang tangguh di tengah disrupsi. Kemudian tuntutan yang ketiga adalah organisasi harus memperhatikan isu keberlanjutan atau sustainability dari perspektif ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Jadi itu yang melandasi, perlu dibuat sebuah model yang bisa mengakomodir tuntutan-tuntutan ini. Begitu Mbak Latifah. Baik, luar biasa sekali. Berarti topik ini sangat relevan ya tentunya bagi saya juga, Prof, karena saya juga bagian dari generasi Z juga, yang mana memang harus bagaimanapun juga menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi di industri 5.0 ini. Baik, kalau boleh tahu juga kira-kira poin-poin tadi sudah sempat disebutkan juga oleh Prof. Tri bahwa dalam model ini itu menekankan dengan human centric, kemudian sustainability juga dan ada resilience juga begitu ya. Nah, ini pertanyaan menarik sebenarnya Prof. Kira-kira kenapa kok namanya 3-layer OB+ begitu? Oke. Pertanyaan yang menarik ya, karena kalau dilihat 3-layer seakan-akan 3 ini nama saya. Ya, betul. 3-layer pada penamaan model saya merujuk kepada 3 komponen utama di dalam model saya yang merupakan 3 layer perilaku keorganisasian, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, individu, kelompok, dan organisasi. Jadi di dalam model ini saya menekankan, saya mengidentifikasi kebijakan organisasi seperti apa sih yang relevan pada level individu, kelompok, dan organisasi, begitu. Kemudian OB di sini adalah singkatan dari organizational behavior, nama lain dari perilaku keorganisasian. Dan simbol plus di sini menunjukkan bahwa model yang saya susun ini memberikan nilai tambah terhadap model-model OB yang sudah ada sebelumnya. Nilai tambahnya ini dari hal saya menambahkan faktor kontekstual, faktor lingkungan eksternal yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi kalau model-model sebelumnya itu belum memperhatikan faktor-faktor tersebut, di model saya memasukkan faktor kontekstual itu sebagai secara eksplisit di dalam model sebagai katalis dari perubahan. Begitu. Baik, penjelasan yang sangat menarik ya tentunya latar belakang dari model 3-layer OB+ ini. Tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Tri bahwa model ini juga berkaitan erat dengan era industri 5.0. Ya. Kira-kira bagaimana Prof untuk implikasinya sendiri bagi perguruan tinggi dan akademisi khususnya di lingkungan Universitas Brawijaya itu sendiri? Baik, terima kasih Mbak Latifah. Saya sangat meyakini bahwa universitas itu harus menjadi tempat di mana benih perubahan itu ditanam. Jadi saya berharap universitas, termasuk Universitas Brawijaya yang kita cintai ini, bisa menjadi pelopor bagi pengembangan ilmu-ilmu yang relevan dengan kondisi saat ini, termasuk industri 5.0. Dan ilmu-ilmu ini harus juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Itu harapan saya. Dan juga universitas, perguruan tinggi harus bisa menciptakan generasi-generasi muda, Anda-Anda ini gitu ya, yang memiliki ketangguhan
Karena kita berada di lingkungan yang terus berubah, begitu ya. Harus tangguh, harus bisa selalu beradaptasi dan memiliki growth mindset. Jadi tidak lelah untuk belajar dan juga selalu terbuka dengan perubahan. Itu yang saya harapkan dari Universitas Brawijaya. Baik, ini berarti sangat relevan ya dengan kondisi Gen Z dan mungkin beberapa milenial juga saat ini dalam menghadapi tantangan yang terjadi di organisasi begitu. Harapannya kita dapat menjadi sosok yang tangguh dalam menghadapi perubahan yang mana nantinya kita juga berperan sebagai agent of change begitu ya, Prof. Baik, karena tadi sudah dijelaskan juga ya implikasinya di perguruan tinggi dan akademisi itu seperti apa. Mungkin dari perspektif akademisi dari Prof. Tri sendiri, keunggulan dari model Trilayer OB Plus ini apa saja kira-kira, Prof? Oke, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, model saya ini dikembangkan sebagai respon terhadap industri 5.0 begitu. Sehingga keunggulannya tentu saja model ini menjadi model yang relevan dengan kondisi terkini yang dihadapi oleh organisasi dan juga relevansinya ini dalam hal tadi memasukkan unsur-unsur kontekstual, faktor-faktor kontekstual. Jadi saya meyakini apapun kebijakan yang diambil, yang diimplementasikan oleh organisasi, pasti kesuksesan dari implementasi tersebut akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya juga. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu keunggulan utamanya adalah model ini multi-level dan kontekstual. Oke, berarti tadi juga saya sempat mengambil sedikit kesimpulan bahwa sebenarnya Trilayer OB Plus yang Prof. Tri rancang ini adalah berfungsi untuk melengkapi model-model yang telah ada sebelumnya dengan menambahkan kontekstual, seperti itu ya, Prof? Ya. Baik, tadi juga sudah secara garis besar kita ketahui bersama tentang model Trilayer OB Plus, kemudian implikasinya di perguruan tinggi dan akademisi. Kira-kira pesan dan harapan dari Prof. Tri sendiri untuk organisasi yang berkembang di era Industri 5.0 setelah hadirnya Trilayer OB Plus ini seperti apa? Oke, harapan saya agar model ini dapat diimplementasikan oleh organisasi secara global, terutama di Indonesia. Jika memang sumber daya yang dimiliki oleh organisasi belum cukup memadai untuk mengimplementasikan model ini secara keseluruhan, maka aplikasinya itu bisa dilakukan secara bertahap, secara modular. Harapan saya dengan diimplementasikannya model ini, maka organisasi bisa menjadi yang tadi, organisasi yang tangguh, memperhatikan isu-isu keberlanjutan dan tanpa meninggalkan isu-isu atau nilai-nilai kemanusiaan, sehingga organisasi itu tidak hanya nanti menjadi ruang bekerja, ruang kerja, tapi juga ruang tumbuh bagi seluruh individu yang ada di dalamnya. Begitu, Mbak. Oke, siap Prof. Tri, sangat luar biasa sekali penjelasannya. Jadi bagaimana organisasi itu harapannya bisa berjalan berdampingan gitu ya, tidak hanya dalam sisi kerja saja, tapi tetap memperhatikan aspek psikologis gitu ya dari individu-individu yang memang tergabung dalam organisasi tersebut. Dan harapannya bisa memperhatikan juga aspek dari sustainability-nya, kemudian bagaimana kita menjadi sosok yang tangguh ketika tergabung dalam organisasi di era Industri 5.0 ini. Baik teman UB, itu tadi merupakan penjelasan tentang model Trilayer OB Plus yang telah disampaikan oleh Prof. Tri. Untuk teman UB yang ingin menyaksikan lebih lanjut tentang model Trilayer OB Plus itu seperti apa, teman-teman bisa langsung menyaksikannya di live streaming untuk pengukuhan profesor pada tanggal 14 Oktober 2025 pukul 8.30 pagi hanya di kanal resmi YouTube Universitas Brawijaya. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak, Prof. Sama-sama, Mbak Latifah. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, semoga di kesempatan selanjutnya kita dapat bertemu dan mengupas lebih lanjut tentang materi lain. Terima kasih.